Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Efriani SMMM. Selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM, Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Untuk saat ini, saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah EKMA 4476 ini. Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok dari EKMA 4476. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait modul 5 ya rekan-rekan semua, yaitu terkait audit biaya umum dan audit biaya pengembangan organisasi, departemen atau unit kerja daripada sumber daya manusia. Menurut Bryan 2001, efisiensi MSDM dapat dinilai dari efisiensi aspek kunci MSDM. Yang pertama ada core efisiensi atau efisiensi utama, yaitu mengukur biaya-biaya gaji dan tunjangan, serta biaya administrasi lainnya. Yang kedua ada namanya strategic efisiensi atau efisiensi strategik, yaitu mengukur biaya-biaya pegawai yang terkait langsung dengan strategi perusahaan seperti apa? Seperti biaya pengadaan, pelatihan, ya kan? Kemudian ada biaya pengembangan. Pengukuran dari efisiensi utama ini mencakup apa saja? Yang pertama ada namanya benefit cost at percentage of payroll. Yang kedua ada workers compensation cost per employee. Ada juga yang ketiga percentage of correct entires of HR, human resource, information system. Kemudian untuk pengukuran efisiensi strategik ini mencakup seperti apa? Yang pertama ada cost per hire, ada juga cost per trainee hour, ada juga HR expense per employee-nya, seperti itu. Apabila berbicara terkait efisiensi SDM, tentu tidak akan lepas dari penilaian akan biaya manfaat atau cost benefit. Seperti itu. Investasi perusahaan dalam kebijakan khusus SDM. Contohnya apa? Ada biaya pengadaan, ada biaya pelatihan. Untuk yang biaya pengadaan atau disebut juga dengan cost per hire tadi, ini dalam artian seberapa besar suatu perusahaan bersedia untuk apa? Mengeluarkan biaya untuk pengadaan pegawai baru. Untuk biaya pelatihan tadi apa? Yaitu atau istilah asingnya yaitu cost per trainee hour. Dalam artinya seberapa besar perusahaan ini bersedia mengeluarkan biaya pelatihan dalam rangka apa? Tentunya meningkatkan kompetensi dari pegawai hitungannya per jam. Dalam hal ini, untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya investasi yang akan dikeluarkan, Departemen atau unit kerja SDM ini harus melakukan yang namanya strategic cost benefit analysis lebih dahulu sebelum adanya pengambilan keputusan untuk melaksanakan program pengadaan SDM baru atau program pelatihan, coaching atau konseling tersebut, kemudian akan menetapkan besarannya yang disediakan. Ada penilaian ROI, Return on Investment SDM. Jadi secara teoritis menghitung ROI adalah suatu program suatu program ini dilakukan dengan menggunakan proses yang sederhana ya rekan-rekan semua. Ada tiga. Yang pertama identifikasi potential cost, identifikasi potential benefit. Yang ketiga hitung ROI-nya, Return on Investment, program dengan menggunakan indeks yang tepat. Pengategorian atau penggolongan cost yang lazim digunakan apa? Yang pertama ada fixed cost, ada variable cost. Sebenarnya ini hampir materinya mirip-mirip dengan akuntansi biaya ya rekan-rekan ya. Seperti itu. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap itu apa tadi? Fixed cost adalah biaya yang tidak terpengaruh. Jadi tetap dia biayanya. Adapun nanti ada variabel lain yang mempengaruhi dia tidak akan berubah. Contohnya seperti apa? Ada yang namanya biaya bangunan, ya kan? Ada utility, ada namanya overhead. Sebaliknya, ada yang namanya biaya variabel atau variable cost.
Apa ini? Kalau tadi fixed cost itu kan yang tetap, dia tidak terpengaruh oleh tingkat produksi atau output. Sedangkan kalau variabel sebaliknya, biaya yang berubah-ubah sesuai perubahan dari tingkat produksi atau output. Kebalikannya ya teman-teman ya. Variabel ini tergantung jenis industri, seperti biaya ban dalam industri. Ban akan berubah dan bertambahnya dengan bertambahnya apa? Mobil yang diproduksi. Jadi biaya variabel ini mengikuti sekali, jadi tergantung dari tingkat produksinya. Seperti itu. Secara umum, jabatan atau pekerjaan di suatu perusahaan ini dibedakan antara pimpinan dan pelaksana. Nah, penggolongan tersebut nanti kita akan mengenal dua hal. Yang pertama, tingkat jabatan pimpinan. Seperti apa sih tingkat jabatan pimpinan? Direksi, teman-teman ya. Top management atau pemimpin pimpinan puncak. Ada lagi general manager atau kepala divisi. Istilah lainnya pimpinan atas atau utama. Ada juga manajer, pimpinan menengah atau media. Selanjutnya ada supervisor, ya pimpinan di bawah atau muda seperti itu. Kemudian ada tingkat jabatan pelaksana, yaitu pekerjanya seperti pelaksana senior, pelaksana junior, dan pelaksana karyawan pelaksananya, operatornya seperti itu. Untuk jabatan profesional juga dibedakan antara 4 ya. Yang pertama ada tingkat jabatan profesional utama, yang kedua tingkat jabatan profesional media, kemudian yang ketiga tingkat jabatan profesional muda, yang keempat tingkat jabatan staf. Terkait gaji dan upah, apa sih gaji dan upah? Merupakan suatu imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai SDM-nya atas apa? Atas jasa yang sudah mereka berikan atau kontribusikan. Jadi isu gaji juga merupakan isu kritis yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Untuk apa? Apabila ingin dapat menarik dan mempertahankan yang namanya karyawannya atau SDM-nya yang kompeten, kemudian yang menampilkan kinerja superior, komit, dan loyal terhadap company-nya, perusahaannya. Dengan memperhatikan perubahan paradigma di atas, maka suatu sistem remunerasi atau sistem penggajian idealnya ini ada 5 kategori. Yang pertama harus berbasis keadilan eksternal. Berbasis pasar dalam arti berdasarkan dari posisi jabatan dan dapat dibandingkan dengan pasar. Yang kedua ada basis kinerja dan kompetensi, berarti yang diberikan kepada yang karyawan tadi atau pegawai. Selanjutnya ada berbasis kelangkaan kompetensi. Dalam arti apa? Kompetensi tertentu yang spesifik. Jadi tidak semua orang memiliki kompetensi yang dimaksudkan seperti itu. Dalam jabatan itu mendapatkan yang namanya reward atau penghargaan. Yang keempat, berbasis keadilan internal. Nah, tadi ada eksternal, ini internalnya. Jadi, yang internal ini dalam arti mengacu pada bobot atau nilai jabatan. Yang kelima, ada fleksibel dan mempertimbangkan kemudahan pengolahan daripada administrasi. Dengan kondisi demikian, pada sistem remunerasi ya atau sistem penggajian baru, auditor perlu memeriksa jenis dan besaran daripada komponen minimal yang harus dibayarkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Yang pertama ada apa saja nih? Ada gaji ya kan? Yang kedua ada gaji dasar, gaji pokoknya. Kemudian ada yang namanya gaji variabel. Seperti apa? Nah, insentif prestasi ya kan? Reward, penghargaan masa kerja atau tunjangan akhir masa bakti. Pensiun biasanya seperti itu. Kemudian ada iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek atau BPJS kesehatan. Ada lagi THR, tunjangan hari raya per tahunnya, biasanya setiap berapa hari, 3 hari atau 7 hari sebelum hari H ya kan, akan diberikan biasanya oleh setiap instansi. Besarannya apabila biasanya besarannya itu bisa 1 kali gaji pokok atau apabila ada suatu karyawan new hire dia akan dibayarkan THR-nya itu prorate. Prorate itu bagaimana? Yaitu sesuai dengan dia masuk nanti dirata-ratakan dengan jumlah take home pay-nya. Seperti itu. Ada perhitungannya ya, teman-teman semua.
Selanjutnya ada bonus per tahun, ada tunjangan pengobatan tadi. Jadi besaran gaji take home pay pegawai yang dibayarkan perusahaan lazimnya ada gaji dasar atau pokok, ya kan? Ditambah gaji variabel, dikurang biaya yang mempengaruhi atau biaya lainnya. Apa itu? Ada pajak, ya kan? Misalnya karyawan kan pasti tidak hanya karyawan, semua yang berpenghasilan ada yang namanya PPh, ada potongan pajak penghasilan, nanti ada misalnya dia potongan untuk BPJS, ya kan? BPJS kesehatan maupun TK, asuransi dan lain-lain sebagainya. Jadi secara rinci penilaian atas komponen di atas akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama ada namanya tadi gaji variabel, ada gaji dasar dulu. Besaran gaji dasar ditetapkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan keadilan eksternal, keadaan internal, dan kondisi keuangan. Jadi, rekan-rekan, misalnya ada suatu kasus perusahaan sekian belum menerapkan gaji UMR, jadi tidak bisa disamaratakan. Memang idealnya bahkan dari instruksi dari pemerintah memang menggunakan gaji yang standar sesuai dengan yang ditetapkan UMK atau UMR lah ya istilahnya. Tetapi tidak bisa dipaksakan juga kalau memang suatu perusahaan itu khususnya biasanya newbie ya, newborn atau perusahaan-perusahaan baru berdiri, dia harus melihat juga kondisi daripada keuangannya. Apabila tidak memungkinkan, itu tentu bagaimana mau menerapkan, belum bisa ya menerapkan yang namanya UMK tadi. Tapi juga mereka biasanya tidak jauh-jauh dari UMK. Mungkin ada yang pembayaran 2 juta atau 2.500.000, biasanya bertahap sih. Yang ujung-ujungnya juga nanti entah setahun atau 1,5 tahun akan UMK atau UMR juga. Begitu. Jadi melihat daripada kondisi keuangan organisasi atau perusahaan. Gaji variabel. Di sini besaran gaji variabel khususnya, ini besaran insentif prestasi dibayarkan perusahaan dengan tujuan agar pegawai ini termotivasi nih. Untuk apa? Untuk bekerja lebih baik, menunjukkan prestasi kinerja yang optimal. Kemudian mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Ada lagi yang namanya penghargaan masa kerja yang tadi disampaikan di awal atau tunjangan akhir masa bakti. Uang pensiun ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi besaran uang penghargaan masa kerja atau besaran tunjangan akhir masa bakti yang dibayarkan perusahaan ini sesuai dengan kebijakan manajemen dan peraturan perusahaan yang berlaku. Jadi, setiap organisasi, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing daripada yang tadi yang disampaikan, kisaran besaran uang daripada reward, penghargaan masa kerja atau besaran tunjangan akhir daripada masa bakti, uang pensiun lah istilahnya. Terkait iuran jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek atau BPJS kesehatan seperti itu. Jadi iuran Jamsostek ditentukan perusahaan dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku. Jadi perusahaan dalam pemotongan terkait Jamsostek atau BPJS kesehatan juga tidak sembarang ya rekan-rekan semua, ada acuannya, ada undang-undangnya. Undang-undang ketenagakerjaan yang terbaru yang lama Undang-Undang 13 ya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 atau sekarang ada yang Omnibus Law yang terbaru seperti itu. Nanti rekan-rekan Bapak Ibu bisa cek untuk membaca detailnya seperti apa sih isi perundang-undangan, ada, tinggal di searching saja nanti akan muncul. Kemudian ada tunjangan hari raya yang tadi disampaikan ya kan, mau lebaran nih biasanya kan ada THR. Itu juga kisarannya juga ditetapkan oleh instansi juga oleh perusahaan ya kan, biasanya 1 kali gaji pokok bagi yang sudah lebih dari setahun atau 2 tahun. Kalau yang belum bagaimana, yang tadi disampaikan biasanya prorate seperti itu. Ada juga bonus, jadi bonus ini pembayaran bonus lazimnya senantiasa dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan dengan mempertimbangkan pula kontribusi unit kerja di mana pegawai itu ditempatkan. Ada yang namanya audit biaya pelatihan. Jadi informasi tentang biaya pelatihan ini sangat dibutuhkan. Untuk apa? Yang pertama, untuk memahami keseluruhan biaya pelatihan. Baik apa? Baik yang tetap ataupun variabel yang tadi disampaikan, yang dijelaskan di materi sebelumnya. Kemudian membandingkan dengan alternatif biaya pelatihan lainnya. Mengevaluasi proporsi biaya yang efektif. Untuk apa? Pengembangan, administrasi, dan evaluasi pelatihan. Dan tidak lupa juga ada yang namanya informasi tentang biaya, mengontrol biaya daripada si pelatihan. Jadi menilai potensial
Kos pelatihan ini yang tadi disampaikan ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada biaya pelatihan langsung dan tidak langsung. Yang langsung seperti apa? Yang langsung itu mencakup biaya instruktur, ya, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya materi pelatihan, ruang kelas, ya kan, peralatannya, dan biaya perjalanan. Nah, terkait perjalanan apa nih? Bukan perjalanan pribadi yang tidak ada tujuan jelasnya. Ini perjalanan dinas khususnya, perjalanan urusan organisasi atau perusahaan. Kemudian biaya yang tidak langsung mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung. Seperti apa? Alat kantor, fasilitas untuk pelatihan. Kemudian ada juga termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi. Biaya-biaya yang tercakup di dalam mencakup biaya tetap dan variabel atau tidak tetap. Di mana biaya tetapnya? Yang pertama, biaya proposal pengembangan. Yang kedua, biaya SDM yang terlibat, ya kan? Dalam hal ini besarannya dari mana? Tergantung dari jumlah dan kualitas. Maksudnya adalah tergantung kualifikasi dan kompetensi SDM yang terlibat. Untuk biaya yang tidak tetapnya seperti apa? Ada biaya diagnosa kondisi saat ini yang tergantung dari metode atau cara yang digunakan. Yang pertama ada biaya pengumpulan data, pertemuan rapat, FGD ya, FGD itu fokus group discussion, kemudian ada biaya pengelolaan dan analisa data sampai dengan biaya pelaporannya nanti ada. Kemudian ada biaya juga program implementasi, baik sosialisasi maupun monitoring atau pengawasan. Ada juga biaya program change management, di mana biaya ini tergantung apakah akan dikerjakan oleh pejabat internal perusahaan, tenaga profesional dari luar perusahaan. Jadi tergantung pula dari target, jangka waktu, dan juga tujuan faktor keberhasilan. Jadi faktor kunci keberhasilan penerapan program perubahan yang menurut dari REACH 97 itu ada 7. Baik, yang pertama ada pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu berperan sebagai champion of change. Jelas. Pemimpin ini kan kepalanya. Jadi suatu perusahaan dapat dikatakan sukses atau tidak itu kan tergantung yang mengarahkan. Kalau pimpinannya mengarahkan dengan sesuai, otomatis nanti jajaran bawahnya akan mengikuti dari instruksi beliau atau si pimpinan. Kemudian adanya penciptaan kebutuhan bersama, ada visi, ada mobilisasi komitmen, ya kan? Ada modifikasi sistem dan struktur. Ada juga yang namanya monitoring progres perubahan. Kemudian tahap terakhir, tahap rencana action untuk menciptakan dan mempertahankan perubahan itu sendiri. Bisa berupa jangka panjang ataupun sebaliknya jangka pendek. Seperti itu Ibu Bapak untuk materi kali ini, pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya tidak lupa saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk lebih detail buka lagi modul kita di EKMA 4476 dan juga untuk eratnya mohon dibuka lagi Bapak Ibu apabila ada latihan, diskusi, tugas itu mohon dikerjakan ya Bapak Ibu ya karena nanti akan berpengaruh ke nilai Bapak Ibu sekalian di akhir seperti itu. Dan untuk tugas mohon dengan sangat apabila menuliskan lembar jawaban baik di Word atau PDF sertakan identitas ya Bapak Ibu seperti nama, NIM dan mata kuliah apa seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan kesediaan waktunya untuk menyimak materi yang disampaikan kali ini. Sukses selalu Bapak Ibu dalam mengikuti mata kuliah audit SDM. Seperti itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu.